Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arifki, NPM 18 17820 1161. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan Indonesia dengan negara Kanada dilihat dari sudut pandang tentang pendidikan. Yang pertama, kenapa saya harus mengambil tentang pendidikan? Pendidikan adalah hal pokok yang dapat menunjang kemajuan suatu peradaban suatu bangsa. Kemajuan peradaban suatu bangsa dapat diukur dari beberapa faktor, termasuk dapat diukur dari kualitas dan sistem pendidikannya. Manusia yang berkualitas merupakan ujung tombak dari suatu negara. Negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, Jerman, bahkan Finlandia menempatkan pendidikan sebagai faktor strategis dalam memajukan bangsanya. Pendidikan yang berkualitas dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif. Keberhasilan suatu negara dalam membangun pendidikan merupakan barometer kemajuan tersebut. Salah satu negara yang memiliki kualitas sistem pendidikan yang baik adalah Kanada. Negara ini termasuk dalam kategori negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia, bersanding dengan negara-negara maju seperti Finlandia, Belanda, Jepang, maupun Korea Selatan. Secara umum, sistem jenjang pendidikan di Kanada tidak jauh beda dengan Indonesia, yakni mulai dari tingkat pendidikan dasar, menengah, kemudian pendidikan S1, lalu dilanjutkan pendidikan pasca sarjana. Namun, yang membedakan Kanada dengan Indonesia adalah keteraturan dalam sistem pendidikannya. Keteraturan sistem yang baik dengan negara Indonesia adalah keteraturan sistem yang baik negara Kanada tercermin dari sistem pembiayaan pendidikan yang hampir secara penuh dibiayai oleh pemerintah. Selain itu, kualitas pendidikan yang merata baik pada daerah, kota maupun pinggiran menjadi salah satu faktor yang membuat Kanada masuk dalam jajaran negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Selanjutnya, ada 3 tingkat pendidikan di Kanada, yaitu tingkat sekolah dasar, sekolah menengah, dan pendidikan tinggi. Bersekolah adalah wajib di Kanada selama 10 tahun dan berlaku pada semua provinsi. Tahun ajaran untuk sekolah dasar dan menengah rata-rata 180 sampai 200 hari belajar. Biasanya antara bulan September dan sampai bulan Juni. Sistem pendidikan di Kanada mencakup sekolah yang dibiayai oleh pemerintah maupun sekolah swasta, mulai dari taman kanak-kanak sampai kepada universitas. Sedangkan semua universitas di Kanada adalah miliknya pemerintah. Program yang ditawarkan mulai dari undergrad sampai ke doktor, biasanya mulai pada bulan September. Selanjutnya, kurikulum di negara Kanada. Yang pertama, sistem pendidikan Kanada mengalami reformasi besar-besaran pada tahun 1960 sampai 1970-an. Konsep-konsep seperti belajar dan strategi mulai dipakai, terkadang mengabaikan akibat dan hasilnya atau mengabaikan pendidikan dari guru-gurunya. Program sekolah yang terdiri dari berbagai pelajaran wajib dan buku-buku teks yang ditentukan oleh Departemen Pendidikan Provinsi juga mengalami perubahan dan modifikasi yang cukup signifikan, dan banyak program yang baru yang diperkenalkan. Ditinjau dari aspek struktur, sistem pendidikan Kanada berkembang ke arah lebih desentralisasi. Provinsi tetap memberikan pedoman umum, tetapi Dewan Pendidikan setempat atau local board dan masing-masing sekolah memiliki kontrol lebih besar terhadap implementasi materi dan metode pengajaran. Tekanan terhadap hal-hal bersifat fakta semakin dikurangi dan tekanan lebih banyak pada pembentukan keterampilan untuk membantu belajar.
Yang selanjutnya, isi kurikulum dimasukkan mata pelajaran yang bersifat wajib, terutama matematika, sains, bahasa, dan bidang ilmu sosial, biasanya sejarah dan geografi. Sekarang diperkenalkan pula ilmu keterampilan baru, yaitu kurikulum yang memasukkan teknologi komputer, berpikir kreatif, belajar mandiri, dan pendidikan lingkungan. Selanjutnya, analisis pendidikan Indonesia dan Kanada. Kanada menyediakan universal atau universitas secara gratis tingkat perguruan tinggi. Pendidikan diartikan sebagai penanaman ilmu, pengetahuan, dan keterampilan untuk mencapai kehidupan yang produktif dan bermanfaat. Perbedaan-perbedaan yang terjadi hanyalah dalam interpretasi konsep-konsep pengetahuan dan keterampilan serta cara dalam peroleh dan bukan untuk prinsip-prinsip melandasinya. Yang selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas telah menunjukkan bahwa tujuan nasional pendidikan Indonesia dalam pasal 3 yang berisi pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan, membentuk watak, serta peradaban bangsa Indonesia yang bermartabat dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kedua, yang selanjutnya, menurut Undang-Undang tahun 2003, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, ada 9 ciri-ciri manusia Indonesia yang dilahirkan melalui proses pendidikan nasional. Pertama, berakhlak mulia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga yang demokratis dan bertanggung jawab. Melalui undang-undang tersebut, arah pendidikan Indonesia sudah bersifat utuh dan menyeluruh terhadap semua aspek dalam pendidikan, yaitu mengembangkan semua potensi dimiliki oleh setiap peserta didik untuk menghasilkan peserta didik yang mempunyai penguasaan dalam kecerdasan intelektual sudah dapat dilakukan melalui transfer of knowledge. Sedangkan untuk menghasilkan peserta didik yang menguasai kecerdasan mental, spiritual, dapat dilalui melalui transfer of value atau nilai. Dalam tataran kebijakan Indonesia dengan satuan pendidikan yang berjenjang, berbagai fasilitas telah dialokasikan oleh negara untuk proses pendidikan di Indonesia melalui dana yang digelontorkan berupa bantuan profesional sekolah yang menjamin pendidikan selama 12 tahun untuk peserta didik. Selanjutnya, di Indonesia, idealisme yang ditunjukkan oleh arah pendidikan Indonesia masih sebatas slogan belaka. Belum adanya cerminan refleksi dari implementasi aktualisasi kebijakan arah pendidikan nasional. Berbagai permasalahan masih menjadi batu sandungan bagi arah pendidikan Indonesia. Ada beberapa aspek yang dapat kita cermati saat ini yang masih mengalami kendala dalam proses implementasi. Yang pertama yaitu kurikulum. Kurikulum merupakan aspek yang paling mendasar dan menjadi pedoman sakti dalam pendidikan nasional Indonesia. Semua yang tertuang di dalamnya menjadi pegangan. Namun, dalam kenyataannya, kurikulum menjadi alat pengekang bagi guru dan pengajar Indonesia. Banyak guru yang belum berani berekspresi dan berinovasi dalam pengajaran dikarenakan batasan-batasan yang ada dalam kurikulum Indonesia. Guru seakan-akan selalu dikejar oleh target pencapaian kurikulum. Selain itu, substansi kurikulum dalam hal kepadatan materi yang diajarkan di kelas kurang bermakna dan kurang terlihat relevansinya bagi peserta didik. Yang kedua, tujuan pendidikan. Seharusnya tujuan pendidikan menjadi tolak ukur pencapaian proses belajar serta
peserta didik di sekolah. Akan tetapi fenomena yang terjadi di lapangan cenderung menyesatkan dapat dilihat dari kualitas pendidikan hanya diukur berdasarkan dengan ijazah. Padahal ijazah masih bisa diperjualbelikan dengan bebas di Indonesia. Termasuk pula pejabat yang membeli ijazah untuk kepentingan politisnya. Yang ketiga, ujian nasional. Kontroversi pelaksanaan ujian nasional sudah sejak lama hangat diperbincangkan. Banyak pihak yang merasa bahwa ujian nasional mengalami banyak penyelewengan dalam implementasinya. Dapat dinilai dari aspek yang diujikan hanya aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik saja. Penentuan standar pendidikan pun hanya diputuskan oleh pemerintah saja. Padahal guru mempunyai banyak peranan yang sangat penting dalam menentukan standar pendidikan di Indonesia. Ujian nasional juga dianggap mengabaikan sisi proses pembelajaran yang dilalui oleh peserta didik. Selama ini, ujian nasional hanya menjadi beban sosial dan psikologis bagi peserta didik. Peserta didik secara tidak langsung dipaksa menghafal pelajaran diberikan selama berada di sekolah. Seharusnya pembelajaran tersebut itu menjadi sarana peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya tanpa adanya paksaan yang menjadi beban sosial dan psikologisnya. Dari sini dapat kita lihat perbandingan antara negara Indonesia dengan negara Kanada. Negara Kanada membebaskan peserta didiknya atau siswanya berekspresi, menunjukkan potensi dari diri mereka tanpa adanya dibatasi oleh undang-undang serta peraturan-peraturan lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kalau ada salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.